Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita hari ini di Senin tanggal 8 Juli 2024, yang dimana di analisa sebelumnya ini sudah breakout ya dari tiga zona sell yang sudah saya buatkan di analisa sebelumnya, dan dia sempat ke zona B1. Ini pergerakan dari SSD ini mengalami kenaikan karena beberapa news yang terjadi di hari Jumat ya, khususnya news farm payroll. Jadi saat ini saya akan buatkan update analisanya untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan hapus semua dulu. Tuh, kemudian kita akan coba masuk ke time frame weekly untuk melihat informasi juga di sana. Kalau kita lihat dari time frame weekly di sini, pergerakannya dominan bullish ya, walaupun saat ini masih dalam pembentukan base area di time frame weekly-nya, yang dimana jika minggu ini dia berhasil break di atas dari 2415, maka ini akan terjadi yang namanya rally base rally ya. Dia akan terbentuk yang namanya rally base rally untuk melakukan kenaikan dengan target pergerakan, itu kita ukur. Ini kita ambil dari RBS nya ya, kita ukur dari RBS ke titik pembentukan base nya, kemudian kita copy ya, atau kita pindahkan untuk area ini dari breakoutnya atau di resistennya dengan target, artinya target kenaikan untuk goal beberapa minggu ke depan ya, untuk mungkin sampai bulan depan itu bisa, atau sampai nanti di bulan 9 ya, itu bisa mencapai di kisaran harga 2632 ya. Jadi dia bisa ke area ini untuk target pergerakan dari SSD apabila dia berhasil breakout dari area resistennya untuk terjadinya rally base rally. Jadi itu untuk informasi yang kita dapat dari time frame weekly. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke time frame daily-nya. Untuk time frame daily sendiri di sini kita lihat, kalau kita garis ya, garis trendline dari pembentukan ini, dia berhasil breakout juga dari resisten trendline dan mampu untuk bertahan di titik support yang sudah dibentuk, yaitu di kisaran 2286. Dan kemudian saat ini breakout yang harus dilalui itu adalah area ini, seperti yang saya sampaikan tadi di time frame weekly. Jika dia berhasil breakout dari area tersebut, maka akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi kemungkinan ke 2600-an untuk pergerakan dari SAUSD sendiri. Itu untuk informasi time frame daily. Jadi sejalan dengan time frame di weekly-nya, namun tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Setiap kenaikan pasti akan ada penurunan dari pergerakan yang terbentuk pada market ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini juga mengindikasikan terjadi kenaikan karena sudah break di atas dari resisten dan juga supply-nya, yang artinya akan menuju ke 2410 sampai dengan 2430 ya. Itu untuk pergerakan dari time frame 4 jamnya. Jadi sekarang kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk membuat zona yang akan kita perhatikan hari ini. Kita masuk dulu ke time frame 4 jam untuk menentukan titik. Tandain dulu untuk area-area penting. Oke, kita buat dulu untuk zona buy dan zona sell-nya. Untuk zona buy pertama kita coba masuk ke time frame 30 menit. Untuk zona buy pertama kita akan ambil untuk di area ini ya. Ini untuk areanya ini kita jadikan sebagai zona buy pertama. Kemudian untuk zona buy kedua kita ambil di kisaran area ini yang merupakan super dinamik juga ya. Kita hapus ya, kita hapus. Oke, jadi untuk zona buy pertama dan zona buy kedua. Kemudian untuk zona buy ketiga kita ambil di titik supernya, yang dimana ini juga terbentuk area demand. Ini untuk zona buy ketiga yang akan kita pantau hari ini. Oke, kemudian untuk zona sell pertama kita akan melihat dulu ke belakang. Jadi untuk zona sell pertama nanti kita ambil di kisaran area ini ya.
Jadi ini untuk zona sell pertamanya. Kemudian untuk zona sell kedua dan zona sell ketiganya ambil di area ini. Ini untuk zona sell ketiganya ya. Untuk zona sell ketiga resnya cukup besar, jadi tetap waspada untuk teman-teman semuanya. Ini kita hapus untuk garis. Oke, jadi ini untuk area yang akan kita pantau ya pada persiapan kita hari ini. Kita akan masukkan dulu untuk angkanya, kemudian nanti saya akan masukkan skenario ya untuk pergerakan hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, di sini kita masukkan dulu untuk angkanya. Untuk zona bawah pertama di 2391 dan 2385. Ini untuk zona B pertama, kemudian zona B kedua kita tempatkan di 2376 dan 2370. Kemudian zona B ketiga kita ambil di 2360 dan 2355. Oke, ini untuk zona B nya. Kemudian untuk zona sell kita tempatkan di 2410 dan 2415. Kemudian zona sell kedua di 2422 dan 2429. Dan zona sell ketiga kita ambil di 2435 dan 2441. Oke, jadi ini untuk area sell yang akan kita perhatikan hari ini ya. Jadi untuk skenario nya, dari pergerakan yang kita lihat dari di minggu sebelumnya ya, saat ini gold masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan. Dan di sini di time frame 1 jam ada area penting ya, yang di sini kita tandain. Sini ya, ini ada area penting, itu shadow pembentukan di harga sebelumnya yang bisa menjadi resisten. Jadi untuk skenario nya, jika di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dia misal naik di sini kemudian tertahan, ada kemungkinan akan terjadi sideways di zona B1 dan area ini. Namun apabila dia berhasil di breakout akan menuju ke zona sell 1, kemudian retest lagi entah di kisaran 2403 atau 2400 untuk retestnya, atau bahkan dia akan mencapai pembentukan RBS-nya ya di area ini untuk melakukan kembali kenaikan ke zona sell kedua. Jadi untuk target hari ini kenaikan tertingginya itu di zona sell 1, dan opsi berikutnya itu dia terjadi satu di antara zona B1 dan juga di 2395 ya. Namun apabila di area ini dia memberikan tekanan untuk terjadi penurunan, bisa saja akan terjadi ke zona B kedua untuk kembali melakukan kenaikan ya. Jadi untuk target penurunan itu ke zona buy kedua pada pergerakan hari ini. Jadi tetap hati-hati teman-teman semuanya untuk melihat momentum pada pergerakan SHUSD untuk hari ini. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ini sudah mencapai target analisa kita ya, yaitu di 104.93 dan 104.82 itu sudah tercapai. Jadi hari ini saya akan buatkan lagi untuk teman-teman semuanya, karena kalau kita lihat dari pergerakan indeks dolar saat ini, dia terjadi yang namanya bearish ya, bearish engulfing untuk terjadinya penurunan pada pergerakan hari ini di time frame weekly. Kemudian di time frame daily juga di sini dia break di bawah dari support dinamiknya. Jadi untuk indeks dolar ada kemungkinan terjadi drop lagi menuju demand di time frame daily-nya. Ada area demand di time frame daily yaitu di 104.30 dan 104.04. Itu area demand pada indeks dolar. Kemudian kita masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam juga di sini kondisinya masih terjadi bearish. Oke, jadi untuk analisa hari ini pada indeks dolar, target retestnya jika terjadi retest dulu ya ke atas itu mendekati support resisten dinamik, karena kalau kita lihat dari pergerakannya ini indeks dolar masih memiliki potensi untuk terjadinya penurunan ya. Untuk targetnya, target terjauh untuk minggu ini dia bisa mencapai di, untuk target penurunan ya, untuk terjauhnya nanti kita lihat setelah dia berhasil mencapai di area demand. Jadi targetnya itu di area demandnya yaitu di 104.30 dan 104.04, itu untuk target dari indeks dolar saat ini. Kemudian untuk skenario berikutnya, apabila dia berhasil break di atas di sini, maka ada potensi untuk
naik lagi ya untuk pergerakan dari indeks dolar sendiri. Jadi untuk targetnya saat ini seperti ini pada pergerakan indeks dolar, karena kondisinya masih kuat bearish ya pada time frame weekly dan juga dailynya, jadi ya kemungkinan masih kuat untuk melakukan penurunan, namun tetap kita waspada untuk pembalikan harga dari pergerakan indeks dolar ya. Untuk news minggu ini kita akan coba cek. Untuk hari Senin ini tidak ada news yang high impact, namun ada beberapa news yang low impact ya, jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Jadi hari Kamis, hari Selasa dan hari Rabu ini ada pidato ya, atau picture Powell testimony, dan juga pidato dari si Powell ya. Jadi tetap hati untuk Selasa dan Rabu. Kemudian untuk hari Kamis ada news high impact, yaitu news inflasi ya. Ini sangat berpengaruh juga pada pergerakan indeks dolar dan juga SHUSD. Jadi tetap hati-hati. Kemudian di hari Jumat ada news PPI dan juga Michigan consumer. Jadi tetap hati-hati untuk minggu ini karena ada beberapa news yang signifikan di 4 hari terakhir ya, dari Selasa sampai dengan hari Jumat. Namun untuk kedua news ini bisa saja tidak terjadi dampak apa-apa, untuk memberikan informasi saja. Kemudian nanti pergerakan signifikannya bisa terjadi di news inflasinya ya, dan juga news PPI. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Nanti untuk informasi newsnya akan saya kirimkan juga di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.